Itu kontrakan. Sekarang sibukannya ya jual-jualin kalian aja. Kalau dari aku sendiri aku nggak ada sih. Aduh, aku mati aja deh. Allah, aku mengalir aja. Right now sih pratang. Habis minum susu sih nih otak gue encer ya nggak? Cool. Nah, karena udah kedatangan Kak Panji nih sebagai manajer aku, wede. Tuh kan anjir. Itu kontrakan. Sekarang kesibukannya apa nih Kak? Napas. Itu kayaknya udah Sehari-hari. sih. Sibukannya ya jual-jualin kalian aja. Jual-jualin kita. Yang dari kakak yang bisa dijual apa kira-kira? Nggak ada sih, makanya aku jualin kalian. Kalau dari aku sendiri aku nggak ada sih. Kayaknya sekarang lagi ada di titik terendah gak sih? Yang ngerasa kalau titik terendah sih dulu gimana tuh? Mungkin 4 tahun yang lalu lah. Jadi titik terendah itu dulu kan aku kerja di DPR, jadi TA, tenaga ahli gitu. Terus memang di kontrak itu kan kalau biasanya per 5 tahun kan, Div. Nah, aku ngambil mobil nih 5 tahun. Jadi aku mikir kayak dibandingkan aku harus naik Grab segala macem, pasti kan lebih besar kan ongkosnya, bisa misalkan bolak-balik dari rumah ke kantor ke rumah mungkin satu hari itu bisa 200.000 dikali 30 hari aja misalkan 6 juta. Jadi udah hitung-hitungan tuh. Akhirnya aku singkat cerita, aku jual lah motor aku tuh. Dulu aku punya motor Vario, aku jual. Terus aku ada tabungan sedikit untuk DP mobil. Pas DP mobil akhirnya berjalan 4 tahun aman lah gitu karena dapat gaji kan. Pas udah 4 tahun ternyata bos aku nggak sampai 5 tahun untuk menjadi anggota dewan itu. Terus akhirnya cuma 4 tahun, sedangkan aku ngambil mobil 5 tahun. Di bulan itu pun papaku meninggal itu tanggal 23 Mei, aku ingat banget tuh, pas bulan puasa. Dari situ terus aku kayak ngerasa gimana ya, hidup tuh benar-benar udah yang kayak aduh, gue mati aja deh. Walaupun aku memang dari kecil nggak tinggal sama papa aku, dari aku umur 9 tahun gitu, karena mama sama papa kan udah divorce kan. Cuma mungkin seenggak dekatnya kita sama orang tua, namanya ikatan batin itu kan pasti kan kuat banget. Bener. Kan. Dan udah 5 tahun belakangan memang untuk komunikasi sama papa tuh memang lebih intens. Terus pas aku mau bayar mobil di akhir bulan Mei, aku ngechat lah bos aku, kok gajian belum masuk ya? Ya bulan ini kita udah nggak dapat Ji, karena kan aku udah stop. Wah itu gila sih dia. Maksudnya kayak buat bayar mobil nggak ada, apa segala macam. Akhirnya aku nge-Grab sama Uber. Aku sampai daftar 2 aplikasi itu untuk gimana caranya aku memenuhi kehidupan aku lah gitu kan. Terus akhirnya berjalan 2 tahun nge-Grab. Aku jadi PR di klinik kecantikan. Yang situ yang mana lingkupnya memang udah 90% teman-teman artis lah gitu. Nah, dari situlah titik mula karir aku untuk di belakang layar gitu. Dari situ kayak ngerasa udah semenjak di titik terendah itu aku hidup nggak punya target, Div. Karena aku pernah hidup yang ambisius. Gue pengen jadi A, gue pengen jadi B, gue pengen jadi C. Tapi semuanya itu nggak terkabul. Yang mana aku jadi kayak nggak bersyukur, dalam arti kayak nih gimana sih nih Tuhan, gue udah ikhtiar kesana kesini tapi kok apa yang gue inginkan itu nggak tercapai ya. Nah dari situ aku hidup udah di titik yang udahlah gimana Allah, aku mengalir aja. Nah justru ketika aku punya pikiran seperti itu, Allah membuka jalan aku, Div, kayak oh lo harus gini, harus kayak gini. Tapi sekarang udah mengalir mengikuti sampai adanya PK gitu. Wah, jadi semuanya asam, manis, garam udah aku lewatin banget sih gitu. Tadi sempat jadi supir Grab itu iya. Tahun berapa Kak? 5 tahun lalu bro. 5 tahun lalu? Itu sampai aku pernah ketangkep di bandara. Gara-gara apa tuh? Karena kan gak boleh ngangkut penumpang kan. Kalau taksi online memang harus taksi yang udah di sana kan. Aku berdiri di depan mobil, difoto sama security. Terus aku dibawa ke belakang bandara. Kayak disuruh push up apa segala macam, kayak berjanji kita tuh nggak akan ngambil penumpang lagi dari bandara. Kalau misalkan kita bawa penumpang nggak apa-apa, tapi dari bandara itu kita nggak boleh ngangkut penumpang lagi.
Nah sedangkan pas sampai bandara di aplikasi bunyi aku pencet, aku ambil tumpangannya, tiba-tiba disamperin sama security gitu. Udah yang gimana ya, kadang kalau misalkan aku lagi jalan nih kemana, misalkan ada meeting, wah dulu gue pernah nih nunggu penumpang di sini, gue sambil makan ketoprak. Wah dulu gue pernah nih nunggu di bawah pohon ini segala macam. Tapi ya itulah proses hidup ya. Jadi lebih bersyukur lagi Div gitu. Jadi ketika aku tidak mengharapkan apapun, terus Allah memberikan yang tidak ada di harapan aku, jadi aku jatuhnya lebih bersyukur. Iya gitu. benar. Wah kadang ekspektasi kita sendiri yang bisa ngancurin itu semua sih. Jadi sekarang mah hidup ya udah gimana Allah aja deh. Penting kita tetap lakukan yang terbaik. Terus kita juga ikhtiar, kita berdoa segala macam. Yang paling penting itu minta doa ibu sama papa, itu paling penting banget. Aku kemanapun sebelum aku keluar rumah aku selalu minta doa mama aku gitu. Hari ini mau ini nih, mau hari ini mau ini. Nah kamu juga harus kayak gitu Div. Oke. Ingat ya teman-teman. Gila sih keren banget. Ini di balik sosoknya yang itu lihat kayak begini ternyata serius juga ya. Cool. Nah waktu kakak ngalamin hal itu tuh di dalam masa itu tuh gimana ya? Kalau aku yang ngebayanginnya aku ada di posisi kakak, mungkin memang akan sulit dan aku nggak akan bisa mikir mana-mana sulit sih. Banget Div, karena aku itu dalam waktu 2 hari bisa turun sampai 6 kilo. Badan aku sekurus ini, aku turun 6 kilo karena itu pikiran. Kita orang sehat, banyak pikiran bisa sakit. Apa kabar kita misalkan lagi berduka, terus kita nggak bisa mengontrol itu ya makin ambles lah gitu. Nah itu untuk cara kakak. Nah itu alhamdulillah aku selalu sih? dikelilingi sama sahabat-sahabat aku yang memang selalu kasih support sih gitu. Jadi itu memang kita ketika ada di titik terendah, kita tuh justru tahu siapa orang yang selalu mensupport kita. Tapi kalau kita ketika lagi ada, ibaratnya ya siapapun juga pasti mau deket. Tapi ketika kita lagi down, kita bukan siapa-siapa, kita bisa kehitung tuh orang siapa aja yang memang ada untuk kita. Nah dari situlah kita jangan pernah ngelupain orang-orang itu gitu. Wah keren banget. Karena siapapun yang pernah ada di hidup kita, mau itu mengecewakan atau mereka yang memberi support, mereka tetap bagian dari hidup kita. Iya, itu justru memberi pelajaran buat kita untuk bisa memilah mana yang worth it untuk kita dekat, mana yang hanya sekedar untuk kenal doang. Gitu. Intinya dalam hidup jangan pernah ada musuh. Bener. Gitu. Wah keren banget. Kalau selain itu misalnya kakak nih lagi ada pikiran nih atau sampai sekarang lah gitu, biasanya apa sih yang kakak lakuin buat traveling? Nggak usah yang mahal-mahal, misalkan ke Curug juga masuknya cuma 10.000 Div. Kadang ada yang 7.000. Cuman dulu sekedar berendam, terus udara dingin, udah. Sendiri tuh apa bareng? Enggak, misalkan sama Aiman, sama Adit segala macam. Memang teman-teman yang aku berteman udah lebih dari 12 tahun sama mereka. Tahu banget lah kehidupan aku seperti apa gitu. Jadi sampai saat ini mereka selalu ada juga buat aku gitu. Bener sih, kayak misalnya aku orangnya pemalu banget, pendiam, introvert, cenderung nggak bisa bersosialisasi dan nggak punya teman gitu. Tapi ketika aku di sini, emang bener aku ngerasain aku mencoba untuk beradaptasi dan ternyata orangnya asik gitu. Berarti selama ini emang aku yang salah gitu. Aku kayak menyendiri, aku mikir orang lain tuh bakal berpikir buruk juga sama aku, ternyata nggak gitu. Emang kita butuh orang sih untuk bisa ketika kamu memang merasa kamu pribadi yang menyenangkan, kamu pribadi yang baik, kamu jangan pernah takut untuk bersosialisasi gitu. Karena aku percaya ketika kita banyak teman, kita banyak link, itu akan memberikan banyak rezeki buat kita juga, Div. Tapi kalau kita misalkan ada contoh gini, lu lulusan S3, tapi lu orangnya misalkan introvert, lu susah untuk dapat kerjaan. Tapi ketika lu lulus SD, lu akan bisa sukses ketika lu memang banyak link. Gitu. Misalkan kita menjadi pribadi yang menyenangkan untuk banyak orang, pasti orang itu akan mengingat ketika misalkan aku nih, gue lagi butuh editor nih misalkan. Aku sama kamu hubungannya baik. Pasti kamu aku tarik untuk ikut kerja, ibaratnya kayak gitu loh logikanya. Karena aku tahu kamu karakter yang menyenangkan, kamu orang yang baik segala macam gitu. Dan terkadang emang orang introvert tuh bukan berarti orang yang memang bisa bekerja sendiri, enggak juga. Mereka juga ternyata bisa berbaur gitu. Cuma memang mereka butuh waktu untuk sendiri karena yang namanya introvert memang terkadang proses sih dia. Karena kamu termakan sama
pikiran overthinking Iya, kamu yang itu tadi dia. kamu bilang, misalkan Iya. aku takut misalkan orang nanti dengan keberadaan aku nyaman atau enggak ya, lebih banyak mikir gitu. Benar. Nah sedangkan di dunia entertain itu nggak bisa sih harus kayak begitu. Kalau kamu punya misalkan karakter yang seperti itu justru harus kamu lawan. Karena kan kita punya tim yang mana ya kalau misalkan kita ada beberapa talent, kenapa misalkan kita sering kumpul ya untuk itu, kita saling support segala macam. Apalagi dunia entertain itu kan dunia yang sangat misteri, Div. Kamu mungkin sekarang bukan siapa-siapa, tidak menutup kemungkinan 2-3 bulan ke depan kamu seorang bintang yang orang pasti kenal kamu semua. Amin. Gitu loh, jadi semuanya serba misteri. Iya, benar. Jangan pernah menyepelekan orang di dunia entertain aja. Aku aja paling takut ketika menyepelekan orang di dunia entertain, karena banyak banget pengalaman hidup yang mana dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba anjir cuman karena satu project misalkan dia menjadi misalkan bintang yang honornya tinggi apa segala macam gitu. Benar banget. Dan Aku tuh yakin juga sih kamu nanti suatu saat akan menjadi penyanyi yang luar biasa. wah, amin sih Kak. Gitu dengan bakat yang kamu punya, terus dengan personality kamu yang menurutku kamu bisa diatur, terus kamu juga nggak neko-neko lah anaknya gitu. Yakin aja terus berusaha, pasti bisa. Yakinin aja terus Dev, walaupun orang mau ngomong apa kayak segala macam, selagi kamu tidak merugikan dia, teruslah maju. Bener sih. Gitu. Justru proses-proses itu yang membuat kamu nanti lebih untuk ibaratnya kalau padi kan semakin merunduk. Tapi kalau kamu misalkan set langsung naik, justru kamu masih kayak siapa lu gitu. Tapi ketika kamu menikmati proses itu, kamu nggak akan punya sifat yang ibaratnya sombong, itu nggak akan ada. Karena kita udah paham. Iya, karena gue pernah nih di posisi ini, gue pernah nih begini, gue pernah begini gitu. Jadi kemana nggak tuh? Right now sih pratang. Habis minum susu sih nih otak gue yang cernya nggak. Keren banget. Oke Kak, Gitu. mungkin cukup kali ya. Tapi aku mau Kakak ngasih pesan-pesan nih buat teman-teman di sana mungkin yang ngerasa lagi down juga atau lagi ngerasain hal yang serupa kayak Kakak. Kalau buat orang-orang yang merasakan lagi di titik terendah, nikmatin aja prosesnya. Nikmatin aja. Sedihnya nikmatin, tapi jangan berlarut gitu. Tapi aku selalu menanamkan di diri aku, ada seseorang lah yang selalu mengingatkan aku tentang kata-kata bijak yang menurutku mungkin itu sangat berarti banget di hidup aku, karena aku selalu pakai terus gitu, dengan misalkan kebaikan adalah investasi yang tidak pernah gagal. Jadi kita berbuat baik aja sama siapapun, dan kita jangan pernah mengharapkan ketika aku baik sama kamu, aku mengharapkan kamu akan baik sama aku, enggak. Tapi ketika aku berbuat baik sama kamu, kamu tidak baik sama aku akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang sekitar aku. Iya, benar. Gitu. Benar banget sih. Iya, diingat ya. Iya itu benar Dik. Aku selalu mengingatkan ke siapapun teman-teman terdekat aku, misalkan entah dia yang lagi putus cinta apa segala macam, ketika kamu sudah melakukan yang terbaik ya udah jangan pernah menyesali atau mengungkit-ungkit. Gitu. Karena Tuhan bisa ngasih kebaikan gak cuma dari dia doang, bisa dari yang Maksudnya lain. apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Iya, Dan lu harus yakin ini tuh hukum alam tuh bener-bener ada Dik. Iya. Itu bener-bener ada, nggak bukan sekedar kayak omongan karma mana ada, itu ada. Kayak Nanti lu akan menyadari, anjir kok gue diginiin orang, oh iya gue dulu begitu ya. Nah justru itu untuk tahap kita introspeksi diri kita, bahwa iya gue begini berarti gue harus belajar lebih baik lagi ya. Benar, untuk gue tidak mendapatkan apa yang udah gue lakuin yang kurang baik gitu. Pasti Diki Chandra bangga nih sama gue. Nonton kan pasti ya? Nonton banget ini. Iya. Akhirnya makasih banyak Kak udah mau diundang di sini, Sama-sama. udah mau ngobrol bareng. Sayonara. Ya, maaf ya Kak kalau ngomongnya masih rada belibet. Enggak, kayak bagus gitu. kok. Kan proses deh. Iya, siap. Gitu. Semua itu butuh proses. Wede, oke deh. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi juga. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya Kak Panji. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Bye.